Oke, halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang ada di uji kompetensi 3 pada subbab uji hipotesis ya. Ada 10 buah soal pilihan ganda yang sudah sempat kalian kerjakan. Mari sekarang kita bahas bersama-sama. Nah, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Dari soal nomor 1 diketahui bahwa apa ini? Berdasarkan informasi, harga telur di Kecamatan Karangjati tidak lebih dari 13.000 Rp13.000 per kilogram. Jadi itu adalah kalimat pentingnya di sini ya, bahwa tidak lebih dari 13.000 per kilogram. Untuk membuktikan informasi tersebut, dilakukan wawancara kepada sejumlah pedagang di Kecamatan Karangjati untuk menanyakan harga beras jenis A itu. Oh, jadi ini harga beras jenis A. Maka hipotesis H0 dan H1 yang tepat untuk menguji pernyataan di atas. Oke, jika kalimatnya seperti ini, maka di sini ada kata-kata tidak lebih dari, sehingga dapat kita tuliskan bahwa mu nolnya itu kalau tidak lebih maka dia kurang dari sama dengan 13.000. Kenapa? Karena ini tanda untuk atau simbol pertidaksamaan untuk menggantikan kalimat tidak lebih dari, yaitu kita buat aja kurang dari sama dengan 13.000. Seperti itu. Lalu H1 itu merupakan kebalikan dari H0, sehingga H1-nya ya, H1-nya di sini adalah yang tepat mu0 lebih dari 13.000, seperti itu. Jadi melihat H0 dan H1 seperti ini, maka jawaban yang tepat adalah yang D. Seperti itu ya. Oke, kita next nomor 2 berikutnya. Ini masih soal yang sama tentang uji hipotesis, di mana di sini yang diketahui sekarang itu adalah sejenis peralatan pancing sintetik yang diklaim mempunyai rata-rata kekuatan 8 kg. Jadi di sini yang pentingnya rata-rata kekuatan 8 kg. Di situ ada kata-kata atau ada kalimat rata-rata kekuatan 8 kg. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, dilakukan uji coba kekuatan, semua peralatan pancing sintetik tersebut, maka di sini H0 dan H1 yang tepat untuk menguji. Nah, di sini agak berbeda dengan yang soal sebelumnya. Kenapa atau apa yang berbeda? Karena di sini ya, mu0 diketahui rata-ratanya. Jadi kita bisa tulis dia adalah mu0 sama dengan 8. Ya, jadi mu0-nya sama dengan 8 karena memiliki kekuatan rata-rata 8 kg. Nah, lalu di sini H1-nya yang tepat itu adalah lawan dari sama dengan. Itu apa? Tidak sama dengan 8 ya. Karena di kalimat ini, di soal ini dia tidak mencari apakah tujuannya mencari kekuatannya kurang dari 8 kg atau lebih dari 8 kg. Dia hanya untuk menguji apakah benar tidak 8 kg. Kalau benar berarti ya udah benar mu0-nya 8. Kalau salah berarti tidak tepat, berarti mu0-nya tidak sama dengan 8. Bisa saja kurang dari 8 atau bisa saja lebih dari 8 ya. Sekali lagi, dia tidak mencari kurang dari atau lebih dari. Dia itu mencari benar atau tidak 8. Maka kita buat H1-nya itu nanti ada dua kemungkinan, bisa kurang dari 8 atau bisa lebih dari 8. Sehingga H1-nya adalah mu0 tidak sama dengan 8, seperti itu. Berikutnya soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Sebuah iklan mempublikasikan bahwa baterai merek ABA memiliki daya tahan. Nah, ini ada kata-kata minimal ya, minimal 3 jam. Sebuah penelitian dilakukan untuk membuktikan iklan tersebut. Ya, jadi handalan satu ya, apa yang tepat. Jadi di sini ada kata-kata minimal 30 jam ya, berarti dia tidak pernah kurang dari 30. Sehingga di sana H0 yang tepat itu adalah mu0-nya lebih dari sama dengan 30 ya, karena dia tidak pernah kurang dari 30. Nah, maka H1-nya ya di sini H1-nya maka kebalikan dari lebih dari sama dengan, yaitu apa? mu0-nya adalah kurang dari 30.
seperti itu. Ya, untuk membuktikan benar nggak lebih dari sama dengan 30. Jangan-jangan nanti ternyata kurang dari 30. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nomor 4. Nah, ini lagi soal yang sama tentang uji hipotesis, tapi kalimatnya berbeda tentunya. Nah, ini selama ini diketahui bahwa kemampuan sales A menjual 100 unit barang per hari, ya. Jadi kemampuannya dia berarti menjual 100 unit barang per hari. Nah, di sini berarti kemampuannya itu maksimal ya. Kemampuannya maksimal menjual sampai 100 unit. Nah, di sini tidak diketahui rata-ratanya. Jadi di sini agak menjebak sebenarnya ya. Nah, berarti oh ya, peneliti ingin mengetahui apakah penjualan sales A saat ini telah melampaui. Nah, tujuannya jelas di sini. Apakah telah melampaui angka tersebut? Berarti tentu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kemampuannya itu sudah lebih dari 100 atau belum. Atau masih mentok dia menjual maksimal 100 ya. Nah, dari kalimat itu maka di sini H0-nya ya. Nah, sorry agak jelek. Nah, mu 0-nya itu kita tidak menggunakan sama dengan, tapi yang kita gunakan adalah kurang dari sama dengan 100. Nah, kalau ada kalimat rata-rata baru kita menggunakan sama dengan 100. Nah, di sini sementara H1-nya sudah jelas ya bahwa dia ingin mencari apa namanya? Apakah kemampuan penjualannya itu lebih dari atau melampaui angka tersebut. Berarti lebih dari 100. Nah, lebih dari 100. Berarti H1-nya kebalikan dari H0-nya. Seperti itu. Nah, jadi ini nanti tinggal dipilih jawaban yang tepat apa, A, B, C, D, atau E. Berarti ini yang tepat adalah yang D ya. Nomor 4 itu adalah yang D. Oke, berikutnya soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, suatu jenis hormon yang disuntikkan pada ayam akan menambah berat ayam. Oke, akan menambah berat ayam. Berarti dia dugaannya akan menambah berat ayam. Jika rata-rata berat ayam, nah ini ya, rata-rata berat ayam adalah 2,1. Maka apa yang tepat? H0 dan H1-nya. Jadi, di sini karena diketahui rata-rata berat ayam sebelum disuntik, maka kita bisa tuliskan bahwa H0-nya berarti sama dengan mu 0 2,1. Seperti itu. Nah, sementara H1-nya ya karena dia setelah disuntik itu akan menambah berat ayam, maka di sini kita mu 0-nya tidak bukan tidak sama dengan, tapi lebih ke 2,1 karena sesuai dengan tujuan dari pertanyaan ini atau tujuan dari penelitian ini, yaitu kalau menggunakan hormon akan menambah berat ayam, maka mu 0-nya harus lebih dari 2,1 setelah disuntikkan. Seperti itu. Jadi yang tepat untuk nomor 5 adalah option yang B berarti ya. Oke, nomor 5 berarti dia adalah yang B. Kita next, soal nomor 6. Nah, soal nomor 6, sejenis obat pengecil perut yang diminum secara teratur selama 1 bulan dapat mengecilkan perut. Nah, di sini ada kata-kata dapat mengecilkan, berarti lebih kecil atau kurang dari perutnya rata-rata lingkar perut yang semula. Jika obat tersebut diujikan kepada beberapa orang yang memiliki rata-rata lingkar perut 95 ya, berarti di situ ada kalimat rata-rata lingkar perut. Nah, lalu hipotesis H0 dan H1. Jadi di sini yang perlu diketahui adalah obat pengecil, berarti tentu harapannya setelah minum obat itu akan berkurang lingkar perutnya. Jadi di sini karena sekali lagi yang diketahui itu adalah rata-rata lingkar perut, maka kita buat dia mu 0 sama dengan 95. Tapi di sini H1-nya ya, kita tidak menggunakan tidak sama dengan, tapi kita menggunakan kurang dari 95. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi obat pengecil perut. Sehingga kalau harapannya setelah mengkonsumsi obat pengecil perut, maka apa? Maka lingkar perutnya itu akan berkurang. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nomor 7. Oke, nah ini sudah berbeda lagi soalnya, sudah tidak lagi uji hipotesis. Kita coba baca.
Manajer pemasaran air mineral merek Segar mengatakan bahwa rata-rata air mineral kemasan 600 ml yang terjual adalah 1.500. Nah, berarti ini adalah rata-rata populasinya ya, 1.500. Berarti kita nanti tulis yang diketahui, mu nolnya adalah 1.500. Untuk menguji pernyataan manajer pemasaran tersebut, dilakukan pemantauan penjualan air mineral merek Segar kemasan 600 ml selama 49 hari. Berarti datanya itu didapat dari 49 hari. Sehingga di situ N-nya adalah 49. Hasil pantauan diperoleh rata-rata penjualan 1478 per hari dengan simpangan baku penjualan 28. Jadi di sini rata-rata sampelnya itu adalah 1478 dengan simpangan baku atau sigmanya ya, sigmanya itu adalah 28. Sementara yang ditanya adalah apa statistik ujinya ya. Nah, berarti Z-nya apa di sini? Sorry, bukan Z. Benar, Z atau T ya, itu Z atau T tergantung dari N. Nah, kalau N-nya itu lebih dari 30 ini ya, sama dengan 49, maka kita gunakan apa? Uji menggunakan kurva normal Z. Tapi kalau N-nya kurang dari 30 ya, di bawah 30 kita menggunakan uji T, uji T student seperti itu. Nah, jadi di sini adalah ditanyakan adalah nilai Z-nya berarti ya. Nah, yang ditanya. Karena N-nya lebih dari 49, maka itu adalah nilai Z-nya. Atau nilai Z hitung sebenarnya ya. Nah, lalu cara menjawabnya seperti apa? Nah, tentu di sini ya kita harus tahu dulu bahwa bagaimana untuk mendapatkan nilai Z-nya itu, yaitu rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata populasi, dibagi dengan simpangan bakunya, dibagi dengan akar dari N. Nah, jika kita substitusi semuanya, karena semua setelah diketahui, ini sama aja dengan 1478 dikurangi 1500 dibagi, sigmanya berapa tadi? 28 per akar dari N-nya berapa? 49. Nah, di sini dipilih N-nya itu yang bisa diakarin ya, biasanya seperti itu. Nah, itu kalau kita lanjutin, ini sama dengan negatif ya. Ini dengan negatif berapa? Negatif 22. Oke, inilah negatif 22 dibagi 28 per 7 ya. Ini sama dengan negatif 22 dibagi, ini adalah 4. Sehingga negatif 22 dibagi 4 adalah negatif 5,5. Nah, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, begitu ya. Kita bisa lanjut ke soal nomor 8. Nah, uji hipotesis permasalahan pada soal nomor 7 menggunakan taraf signifikansi 5%. Maka daerah kritisnya adalah, oke. Jadi ini masih menggunakan soal nomor 7 ya, dengan N-nya 49, yang seperti sebelumnya, seperti ini. Nah, kita bisa ambil datanya yang diketahuinya. Kita bisa copy ke sini ya. Nah, jadi ini yang diketahui sebelumnya. Nah, lalu di sini ada tambahan bahwa taraf signifikansinya itu adalah 5% ya, berarti alfanya itu adalah 5%. 5% itu desimalnya adalah 0,05. Kalau kita lihat di sana hipotesisnya apa ya, kita cek ya hipotesisnya. Bahwa oh ya, rata-rata air mineral yang terjual 1.500, lalu dilakukan pemantauan benar atau tidak bahwa rata-rata air mineral itu 1.500. Jadi di sini tidak ada dugaan atau tidak ada tujuan mencari lebih dari 1.500 atau kurang dari 1.500. Dia hanya menduga atau ingin menguji apakah benar 1.500 ya. Jadi jika tujuannya itu seperti itu,
Maka kita rumuskan dulu handalan H1-nya. Maka di sini H0-nya itu sudah pasti mu0 sama dengan 1500. Sementara H1, karena untuk menguji kebenaran ini aja, dia tidak mencari apakah kurang dari atau lebih dari, maka H1-nya adalah mu0-nya tidak sama dengan 1500. Seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya, karena diketahui alfanya 5%, yaitu 0,05, maka kita harus mencari dulu luas daerah kritisnya. Nah, oh iya, karena di sini H1-nya itu mu0 tidak sama dengan 1500, maka kalau kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan kurva normalnya kurang lebih seperti ini ya. 1500 itu kan ada di tengah-tengah, merupakan rata-rata populasi ya. Ini mu0 sama dengan 1500. Karena H1-nya itu tidak sama dengan 1500, maka ada dua kemungkinan menolak H0. Dia bisa aja menolak H0 berarti daerah di kiri ini tidak sama dengan atau kurang dari 1500, atau bisa juga dia menolak H0 itu di sebelah kanan, yaitu lebih dari 1500. Berarti dia nanti uji dua pihak ya. Nah, kalau uji dua pihak apa artinya? Maka luas daerah kritisnya itu adalah dibagi dua. Karena sebelumnya alfanya 5%, dibagi dua berarti setengah kali alfa ya, yaitu setengah kali 5%. 5% itu berapa? 0,05. Oke, kita lanjutkan. Berarti luas daerah kritisnya itu harus dibagi menjadi dua, yaitu 0,05-nya dibagi dua atau 0,05-nya dikali setengah. Sehingga kita dapatkan bahwa masing-masing luas daerah kritis yang di kiri dan di kanan yaitu adalah setengah dari ini. Berapa? Yaitu 0,025. Nah, berarti di sini nanti adalah kita akan mencari ya Z-nya berapa sih yang 0,025. Nah, lalu di sini Z-nya berapa sih yang 0,025. Ya, di sini Z-nya pasti negatif ya, karena ada di sebelah kiri rata-rata. Seperti itu. Lalu nanti kita tinggal mencari di kurva normal ya, atau tabel normal. Di sini saya sudah siapkan yang luasnya 0,025 ya. Dicari yang luasnya 0,025. Nah, ini kan luasnya 0,025. Saya buat tanda kuning ya. Berarti saat kapan itu Z-nya 0,025? Yaitu saat ini tabel kurva normal yang Z kurang dari sesuatu ya. Z kurang dari Z1. Ini berarti adalah ini min 1,9 dan ini 0,06. Berarti pada saat Z-nya kurang dari min 1,96 ya. Nah, ini 1,9, ini 0,6. Berarti dengan dengan tabel seperti itu, maka ya PZ kurang dari min 1,96 itu luasnya adalah 0,025. Maka tentu daerah kritis yang pertama itu apa? Z-nya kurang dari min 1,96. Sementara daerah kritisnya di sini, karena ini dia simetris, maka angkanya sama, cuma beda tanda aja, yaitu dia adalah 1,96. Itu juga 0,025 ya kalau kita cari. Berarti ini adalah ke kiri berarti Z kurang dari min 1,96, ini yang di kiri. Sedangkan yang di kanan itu adalah Z, itu adalah Z, Z lebih dari 1,96. Maka jawaban tepat itu adalah yang E. Ya, Z kurang dari 1,96 dan yang satu Z lebih dari 1,96. Kita ke soal nomor 9. Jadi soal nomor 9 dan 10 menggunakan kalimat yang atau menggunakan soal yang sama. Nah, di sini bisa kita baca, seorang pengamat perdagangan jeruk di pasar Legi menyatakan bahwa pedagang jeruk rata-rata dapat menjual jeruk paling banyak ya. Nah, dikatakan paling banyak 10. Nah, mana dia jeruk paling banyak 10 kg. Nah, oke, berarti di sana sudah kita terapkan bahwa di sini yang diketahui kalau kita buat rumusan hipotesisnya ya, di sini maka H0-nya adalah
paling banyak 10, berarti dia kurang dari sama dengan 10. Nah, kenyataan di lapangan, dari 16 pedagang jeruk di Pasar Legi dapat menjual rata-rata 11,2 kilogram. Berarti di situ yang diketahui adalah apa? Yang diketahui adalah rata-rata sampelnya ya dari 16 pedagang itu adalah 11,2 kilogram, di mana N-nya itu adalah 16 pedagang. Didapatkan dengan simpangan baku yaitu sigma atau S boleh, biar beda dengan uji Z-nya, karena ini N-nya itu 16 kurang dari 30, maka kita akan gunakan uji T nanti. Simpangan bakunya S-nya adalah 0,96. Seperti itu. Lalu di sini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah nilai statistik uji, ya. Berarti nanti di sini yang ditanyakan itu adalah nilai dari T hitungnya. Ya, T-nya berapa? Kenapa pakai T? Karena datanya kurang dari 30. Sama dengan mencari nilai Z, ya. Cara mencari nilai T itu adalah rata-rata sampel X bar dikurangi dengan rata-rata populasi dibagi dengan simpangan bakunya, di sini simbolnya S, per akar dari N. Nah, kalau kita lanjutin, X barnya berapa? 11,2. Ya. Nah, di sini mu 0-nya berapa? Rata-rata populasinya berapa? Itu adalah 10. Ya. Dikatakan maksimal 10, berarti kita pakai 10. S-nya berapa? 0,96. Dibagi akar N-nya berapa? Berarti dia adalah akar 16. Nah, nanti kalau kita lanjutin ini adalah 1,2 dibagi 0,96 dibagi 4, ya. Jadi kalau dilanjutin 1,2 ini nanti 0,96-nya kita bagi dengan 4 itu mendapat berapa? 0,24. Nah, 1,2 dibagi 0,24 ini disederhanakan ya, sama aja dengan dikali 100 kali 100 start bawah, sama aja dengan 120 dibagi 24 ya. Nah, kita sama-sama kali 100 atas bawah, itu akan sama dengan 5. Nah, sehingga di sini uji statistiknya ya, statistik ujinya yang tepat adalah T sama dengan positif 5. Yang A. Seperti itu. Nah, di sini kita akan menjawab soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10 ya. Nah, jika uji hipotesis permasalahan tersebut menggunakan taraf signifikansi 1%, daerah kritisnya adalah, oke, kita copy dulu yang diketahui, atau kita tulis aja deh. Ya. Di sini diketahuinya karena dia ingin mencari uji hipotesis, maka kita rumuskan dulu H0 dan H1-nya ya. Nah, di sini H0-nya tadi sudah kita tuliskan, yaitu paling banyak 10 kg katanya. Berarti kurang dari sama dengan 10. Sementara H1-nya itu adalah kebalikan dari H0-nya. Itu apa? Lebih dari 10. Lalu diketahui di sana N-nya kan cuma 16 ya, maka kita menggunakan uji T nanti. Berarti dengan data ini, ya, kalau kita gambarkan daerah kritisnya nanti, nah, kita gambarkan kurva normal seperti ini kira-kira, maka rata-rata tadi kan berapa? 10 ya, dengan 10, berarti di sini 10. Nah, itu 10, U0-nya. Lalu H1-nya tuh lebih dari 10, maka di sini cuma ada luas daerah kritisnya nggak perlu dibagi 2, karena dia cuma ada di sebelah kanan aja, yaitu lebih dari rata-ratanya, lebih dari 10-nya, lebih dari 10. Sehingga di sini adalah adalah T alpha, nggak perlu dibagi 2 ya. Jadi di sini kita tinggal mencari bagaimana menentukan daerah kritisnya. Kalau digambarkan berarti sudah di sebelah kanan, maka nanti T-nya pasti lebih dari alfa. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mencari T-nya? Kita harus memanfaatkan tabel T student ya. Tapi mohon maaf, saya tidak punya soft copy-nya.
Tapi nanti kalian bisa lihat di tabel-tabel di belakang buku itu ya, dengan mencari apa di sini? Di sini karena uji satu pihak ya, berarti satu arah. Nanti tinggal cari uji satu arah ya. Uji satu arah bukan dua arah ya. Kalau dua arah itu yang ada di kiri dan di kanan, yang seperti sebelumnya. Lalu cari uji satu arah, kemudian di sana alfanya cari yang 1%, lalu di sana cari DF-nya. DF itu kan derajat kebebasan, rumusnya N-1. Nah, karena di sini N-nya 16, maka DF-nya adalah 15. Berarti silakan cari ini, lalu nanti didapatkan bahwa T alfanya ya, T alfa, alfanya untuk 1% dengan kondisi seperti di atas itu adalah 2,602 ya. Sementara di sini karena daerah kritis itu berada di sebelah kanan, maka kita simpulkan T-nya itu harus lebih dari 2,602 ya. Kalau misalkan daerah kritis di sebelah kiri di sini, maka harus kurang dari alfanya seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan nanti level atau gambar daerah kritisnya. Jadi soal nomor 10 yang tepat adalah T lebih dari 2,602 yang C. Jadi demikian pertemuan atau video kali ini, semoga dapat membantu kalian. Terima kasih.